Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul, NIM 2441110415170. Di sini saya akan membahas tentang metodologi studi Islam terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan Islam. Pada bahasa Arab, metodologi itu studi Islam dipahami sebagai dirasah Islamiyah. Pada bahasa Inggris yang dipahami sebagai Islam Studies. Pada istilah Jerman dipanggil Islam itu sebagai Wissenschaft. Metodologi berasal dari kata bahasa Latin yaitu metodologia, modus logika, dan logi. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1800 Masehi. Makna metodologi adalah sistem yang luas dari prinsip atau aturan metodologi dan proses yang khusus diturunkan untuk menafsirkan atau memecahkan sebagai masalah pada lingkungan. Tentukan disiplin baru. Metodologi bukanlah demonstrasi satu set praktek. Yang kedua itu ada Islam dibangun atas fondasi, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama itu ada syahadat. Syahadat berasal dari kata syahida yashhudu, syahadat yang berarti menyaksikan atau memberikan kesaksian. Dalam konteks Islami, syahadat adalah deklarasi iman seorang muslim berupa dua kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, yang berarti itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya itu syahadat merupakan pintu gerbang keislaman dan fondasi dari seluruh rukun Islam lainnya. Tanpa syahadat, amal ibadah lainnya tidak. Syahadat bukanlah sekedar ucapan lisan, melainkan pengakuan hati dan implikasi nyata dalam perilaku. Yang kedua itu ada sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat fundamental atau wajib dalam agama Islam, di mana ia merupakan kewajiban keduanya yang disebut dalam rukun Islam setelah syahadat. Secara bahasa, kata sholat dalam beberapa kitab fikih disebutkan berasal dari bahasa Arab, yaitu salah satunya yang berasal dari doa, permohonan, atau harapan. Sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Bahim dalam meningkatkan, maka ia meruntuhkan agama. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang melibatkan ucapan-ucapan tertentu seperti doa-doa dan gerakan tubuh yang berdiri, rukun, sujud, dan duduk. Selanjutnya itu yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Keberadaan sebagai salah satu ibadah wajib dalam Islam menjadikan sholat itu sebagai pilar utama atau papan utama, fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sholat merupakan kewajiban individu atau fardhu ain yang diwajibkan kepada setiap muslim sejak balik hingga akhir hayat. Selanjutnya itu ada puasa. Puasa adalah salah satu ibadah utama dalam Islam yang dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum serta
perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah balik, sehat, dan mampu secara fisik maupun mental. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi melainkan dimensi spiritual yang mendalam. Ia mengajar kedisiplinan, pengendalian diri, serta kepedulian sosial. Dalam bab puasa ini akan dibahas berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Selanjutnya itu ada zakat. Secara bahasa berasal dari kata zakuya yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima. Sesuai syarat Islam, kita telah mencapai nizab dan haul. Zakat termasuk dalam rukun iman yang kelima, dan ia memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 9. Zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan ekspresi kepekaan sosial yang terinternasionalisasikan dalam Islam. Selanjutnya itu ada haji. Haji adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial, yang dilaksanakan setiap sekali seumur hidup. Merupakan rukun iman yang ke-6. Secara etimologi, kata haji berasal dari kata haji yang berarti itu menuju atau bertuju. Cara teknologis, haji adalah ibadah yang dilaksanakan di kota Makkah dengan serangkai ritual atau seperti tawakal, sa'i, wukuf di Arafah, dan sebagainya. Selanjutnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serangkai ritual dan barang Allah SWT berfirman, dan barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan di Baitullah, maka haji itu wajib baginya. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Haji memiliki kedudukan strategi dalam pembentukan pribadi muslim yang paripurna karena mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral sangat mendalam. Selanjutnya itu mengapa sih ketuhanan wajib disadarkan kepada dalil akli. Dari akidah Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia wajib mempercayainya, sehingga kita layak disebut sebagai orang yang beriman atau mukmin. Namun bukan berarti keimanan harusnya disertai dalil-dalil akli yang dapat menghasilkan keyakinan yang akli. Dalil ini adalah bersifat akli dan nakli, tergantung perilaku, tergantung perkara apa yang diimankan. Jika sesuatu itu masih dalam jangkauan akal, maka dalilnya adalah akli. Tetapi jika sesuatu itu di luar jangkauan akal, wajib disadari bahwa pada dalil nakli. Dengan demikian, dalil
dalil akidah ada dua, yaitu dalil akli. Dalil akli itu merupakan membuktikan perkara-perkara yang menggunakan akal mencapai kebenaran. Yang pastinya dari keimanan, yang meliputi di dalamnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian kebenaran Al-Quran, dan pembuktian seorang sebagai utusan Allah. Yang terakhir itu ada dalil nakli. Dalil nakli adalah berita atau kabar pasti yang diberikan kepada manusia berkaitan, yaitu mengenai beriman kepada malaikat, hari akhir, surga, neraka, Rasulullah, kita terdahulu, dan lain-lain. Kabar yang ini harus bersumber pada suatu yang pastinya, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir, dimana ia adalah keduanya juga sebagai kaki. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.